Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Masya Allah, senyumnya luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng anak-anak Abah. Bertemu lagi dengan Abah di sini di Momentum Iman. Insya Allah pada kesempatan kali ini teman-teman, Abah mau berbagi kepada teman-teman dan anak-anak Abah semuanya tentang satu subtema, yaitu adalah alam kubur. Apa? Alam kubur teman-teman. Satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Hatim menyampaikan dari Zaid bin Aslam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang bermegah-megahan itu teman-teman akan lalai dari ketaatan sehingga kematian datang kepada mereka. Kalimat zurtumul maqabir teman-teman artinya sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Jadi teman-teman, ketika ada orang yang meninggal dunia, dia akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Tapi teman-teman, yang 2 itu akan pulang, tidak ikut. Akan tetapi ada 1 yang akan tinggal bersama mayit itu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan ikut bersamanya. Apa saja? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan juga amal-amalnya. Ketika ada orang digotong pakai keranda mayat teman-teman, sudah terbujur kaku, berbungkus kain kafan, tidak bisa lagi bergerak, dibawa oleh orang-orang, dibawa dengan mobilnya. Itu mobil itu apa teman-teman? Harta, ikut ke kuburan. Diangkat sama anaknya, diangkat sama pamannya, diangkat sama bibinya. Bibinya nggak ada ya. Kalau perempuan itu biasanya menunggu di rumah atau di belakang. Diangkat lagi sama siapa? Sama kakeknya kalau masih hidup misalkan ya. Diangkat lagi sama tetangganya. Ikut juga ke kuburan teman-teman. Jadi harta sudah ikut ya. Yang kedua, keluarganya ikut. Dan juga amal-amalnya ikut bersama orang itu teman-teman. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Akan tetapi teman-teman, akan pulang setelah mayat itu nanti diletakkan di liang kubur. Pelan-pelan diletakkan, dihadapkan ke bumi, ditimbun dengan tanah-tanah, dikubur dia. Akan pulang hartanya, mobil-mobilnya akan pergi teman-teman. Keluarganya pun akan pergi meninggalkan mayit itu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan pulang keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya akan tinggal. Teman-teman, maka pelajaran dari sini agar kita nanti di kuburan tidak sendiri, ditemani oleh makhluk yang indah, yang baik, maka perbaiki amal kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Takut enggak masuk kubur sendiri? Tapi teman-teman, kita semuanya akan masuk ke dalam kuburan itu sendiri. Tidak ada nanti yang bisa ditemani ibunya, tidak ada. Umi Abi tidak akan bisa menemani kita. Maka bagaimana Abah? Ya kita perlu memperhatikan adab
dan akhlak kita. Lalu apa nih? Adab dan akhlaknya bagaimana, Abah? Yang pertama, kita harus beriman akan adanya alam kubur. Ya teman-teman, kita harus yakin. Karena alam kubur itu nyata adanya. Nanti ketika orang itu dikubur, meninggal dunia, dia akan masuk ke alam kubur. Dan di sana akan ada malaikat yang datang bertanya kepada dia. Itu di mana? Di alam kubur. Jadi kita perlu beriman, yakin, tidak ragu. Ya. Yang kedua teman-teman, adab dan akhlaknya adalah membaca doa saat melewati kuburan. Jadi teman-teman nih, misalkan lagi pergi ke suatu tempat, ternyata ada kuburan, atau teman-teman misalkan sengaja datang ke kuburan untuk berziarah ke makam kakek misalkan. Apa yang harus teman-teman baca? Baca doa. Bagaimana doanya? Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Apa bacanya doanya, Abah? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya. Keselamatan bagi kalian para penghuni kubur, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Wa inna insyaallahu lalahikun, dan kami semuanya insyaallah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah, dan aku mohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Jadi ini adab yang kedua teman-teman. Kalau kita lewat ke kuburan, ya kita jangan malah baca teriak-teriak, misalkan ada yang lari-lari, nggak boleh. Kita baca, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Yang ketiga teman-teman, ya, ketika kita masuk ke sebuah kuburan atau ke daerah yang di situ ada kuburannya, adalah menghadap kiblat saat berdoa. Ya, Rasulullah SAW ya ini berdoa dalam satu hadis riwayat Muslim, fastaqbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya al-qiblata thumma madda yadayhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu menghadap kiblat. Jadi berdoa bukan menghadap kuburan. Ada orang-orang teman-teman ya yang berdoa menghadap kuburan, bahkan sampai meminta kepada kuburan. La ilaha illallah, tidak boleh. Tidak boleh meminta kepada kuburan. Haram teman-teman, enggak boleh. Karena orang yang sudah ada di dalam kuburan itu tidak bisa lagi berbuat apapun untuk kita. Jadi kalau kita ke kuburan, ya berdoanya kepada Allah menghadap kiblat, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa, Abah? Tidak membangun kuburan, ya, tidak membangun bangunan di atas kuburan. Jadi tidak boleh teman-teman, ada yang meninggal dunia lalu dibangun di atasnya rumah yang megah. Bagus sekali rumahnya. Tidak boleh. Nabi tidak mengajarkan itu. Ya. Misalkan juga kuburan lalu ada pagar segala macam. Tidak boleh teman-teman. Ya, ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, naha Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah melarang teman-teman an yujassasal qabru, ya, untuk ya membentengi kuburan, ya, untuk membangun kuburan, wa an yuq'ada alaihi, dan tidak boleh duduk di atas kuburan, ya, wa an yubna alaihi, dan juga tidak boleh dibuat bangunan, dibuat rumah, tidak boleh. Itu adab dan akhlak yang keempat. Masih fokus teman-teman? Bisa coba. Abah mau tahu ista'iddu, mana adabnya? Ayo, sedang menuntut ilmu, adabnya yang baik. Baik, sekarang Abah lanjutkan lagi. Sebelum Abah lanjutkan, yang semangat takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang Abah lanjutkan.
Adab yang kelima teman-teman, tidak meninggikan kuburan. Tidak boleh teman-teman. Kuburan itu tidak boleh ditinggikan, dibuat lebih tinggi dibanding yang lainnya, tidak boleh. Ya, apalagi dengan bata-bata yang bagus segala macam, tidak. Mubazir teman-teman. Ya, tidak boleh. Yang keenam, tidak menginjak kuburan, tidak boleh. Ya, karena ya tadi aja duduk ya di atas kuburan itu tidak boleh, apalagi kita menginjak-injak. Teman-teman misalkan ada yang main bola di kuburan, boleh tidak? Tidak boleh, karena kita harus menghormati kuburan itu tempatnya manusia dikuburkan. Tidak boleh kita bermain-main atau menginjak-injak kuburan tersebut. Lalu yang ketujuh apa Abah? Yang ketujuh adabnya, akhlaknya ketika ada di kuburan adalah tidak boleh bertawassul atau mohon perantara atau berdoa dengan yang ada di kuburan itu. Ya, misalkan ada orang nggak punya duit, pengen makan, ya, atau pengen beli rumah, dia nggak punya duit, tapi datangnya kemana? Bukan ke Allah, bukan ke masjid, tapi malah ke kuburan. Dia berdoa, mbah, minta duit. Nggak boleh teman-teman, tidak boleh seperti itu. Karena meminta hanya kepada Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu kepada Allah. Jadi kita tidak boleh kita meminta kepada kuburan. Nah, teman-teman, sekarang Abah lanjutkan di adab dan akhlak yang ke-8, yaitu tidak salat di kuburan. Ya, dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila qabrin." Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. "Wala tusallu ala qabrin." Jangan juga kalian salat di atas kuburan. Jadi kalau mau salat tidak boleh di kuburan. Dalam satu hadis juga Rasulullah bersabda, "Ya la taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena kuburan itu bukan tempat sholat. Nah, teman-teman, jadi gitu ya. Itu yang ke-8. Sekarang yang terakhir, dan ini sangat penting teman-teman. Adab yang terakhir tentang kuburan adalah kita sebagai orang yang beriman tidak boleh meratapi mayit. Meratapi itu bagaimana Abah? Bagaimana Abah meratapi mayit? Contoh nih, misalkan ada yang meninggal, lalu keluarganya nangis sampai meratap, sampai suaranya terdengar keras. Lalu nggak boleh nangis dong Abah? Boleh teman-teman, karena kita sebagai manusia kan merasa sedih. Tapi maksudnya adalah tidak boleh meratap. Meratap itu sampai menjambak-jambak rambut, sampai memukul-mukul badan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Dulu teman-teman, orang-orang jahiliyah itu kalau pulang berperang, lalu keluarganya menunggu di rumah, dan ternyata ada di antara keluarganya itu yang meninggal di medan perang, mati di medan perang, maka dia akan merobek-robek bajunya. Ini rambutnya akan dijenggut-jenggut gitu teman-teman. Tidak boleh. Nauzubillah min dzalik. Kita sebagai seorang muslim bersedih, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Gitu ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, itu adab dan akhlaknya. Sekarang kalau kita sudah dapat ilmu, apa yang bisa kita amalkan dari ilmu kita tersebut? Nah, coba teman-teman, amalnya apa coba? Tadi kan Abah sudah jelasin tuh tentang kuburan, ada hadis nabinya juga, ya, lalu ada adab dan akhlaknya juga. Ya, sekarang apa amalnya? Ada yang tahu? Kalau gitu Abah kasih tahu deh ya. Tapi nanti teman-teman kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama teman-teman, amal tentang kuburan adalah
yaitu berziarah kubur. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda teman-teman dalam hadis riwayat Muslim, Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha fa inna fiha ibrah. Maka sekarang kata Rasulullah SAW, silahkan berziarah kubur. Karena ziarah kubur, dengan berziarah kita bisa mendapatkan pelajaran. Apa sih pelajaran ziarah kubur itu? Di antara pelajarannya adalah bahwa kita sebagai manusia semuanya akan merasakan mati. Ya, Abah nanti akan meninggal dunia, kalian juga akan meninggal dunia, umi abi kalian akan meninggal dunia. Tidak akan ada di antara kita semua ini yang hidup selamanya. Gitu ya teman-teman ya. Maka dengan berziarah kubur kita akan tahu, ya Allah, ternyata nanti kita akan masuk ke kuburan juga. Itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau sempat ziarah kubur, silakan ajak uminya, ajak abinya, ayo kita ziarah kubur, aplikasikan doanya yang tadi yang Abah sudah ajarkan ya. Nanti sampai kuburan dibaca doanya ya, dan mengingat kematian di kuburan. Ya teman-teman ya. Lalu amal yang kedua apa, Abah? Amal yang kedua adalah menghafal doa masuk atau melewati kuburan. Ya, yang tadi sudah Abah ajarkan, ya itu dihafalkan teman-teman. Apa doanya? Sekali lagi Abah akan ulangi. Coba ya, ikuti Abah ya. Abah ajarkan sekali lagi tentang doa melewati atau masuk ke daerah kuburan. Ya, siap? Ikutin Abah ya. Assalamualaikum. Coba. Ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Bisa teman-teman? Gitu ya. Jadi ini dihafalkan ya, minta dihafalkan sama umi, minta dihafalkan sama abi, biar nanti kalau teman-teman lewat satu kuburan bisa membaca doa ini. Nah itu tadi yang kedua teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman, apa amalnya tentang kuburan ini adalah mengantar jenazah ke kuburan. Jadi setiap ada yang meninggal dunia itu teman-teman nanti akan diurus ya, lalu akan disolati, dan jangan lupa untuk mengantar jenazah tersebut ke kuburan. Karena kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang meninggal dunia lalu kita solati teman-teman, kita akan mendapatkan pahala 1 qirot. Kalau kita ngantar jenazah itu, mengantarnya sampai ke kuburan, sampai dikubur rapi, kita akan mendapatkan 1 qirot lagi. Dan tahu nggak teman-teman, 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Masya Allah, besar sekali pahala untuk kita. Maka ya, amal yang ketiga, dan ini penting sekali. Kalau teman-teman tahu di sekitar rumah ada yang meninggal, kalau teman-teman bisa ajak umi abinya, ajak abinya ya, untuk mengantar jenazah ke kuburan. Itu amal dari Abah ya. Jadi teman-teman, yuk semangat untuk beramal. Ya, yang terakhir, Abah mau cerita tentang yang berhubungan dengan kuburan ini. Siap? Masih semangat? Ya. Wahai santri Kutab Ummul Qura. Masya Allah. Abah jadi semangat lagi nih, karena teman-teman masih semangat. Baik, kalau gitu Abah akan lanjutkan tentang kisahnya. Suatu ketika, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di malam hari, ya. Suatu ketika, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya, berjalan. Lalu di tengah-tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ternyata Rasulullah melewati 2 kuburan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terdiam melihat 2 kuburan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innahuma la yu'adzaba. Ketika itu ada beberapa sahabat, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dua orang yang ada di kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah tahu bahwa dua orang yang ada di kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Bagaimana Abah kok Rasulullah bisa tahu? Ya dikasih tahu melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan kata Nabi, mereka diazab bukan karena perkara yang besar, teman-teman. Amma haduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu, teman-teman, kuburannya itu dia punya kebiasaan selalu berjalan kemana-mana, itu kerjaannya adalah mengadu domba. Mengadu domba gimana, Pak? Mengadu domba itu membuat orang lain yang satu dan yang lainnya ini berantem, teman-teman. Dengan lisannya, dengan omongannya. Misalkan datang ke si A, kamu tuh masa katanya dibilang sama dia, masa jelek masa katanya. Bilang lagi ke yang B, masa dia bilang kamu jelek juga. Akhirnya yang si A dan si B ini akhirnya berantem. Dan terus seperti itu. Kalau ada orang seperti ini, nanti di kuburnya akan diazab oleh Allah SWT. Makanya kita harus menjaga lisan kita. Hati-hati teman-teman, tidak boleh kita mengadu domba. Dan yang kedua teman-teman, kuburan yang kedua ini kata Nabi melanjutkan hadisnya, wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang kedua ini teman-teman, ya, orang yang diazab ini dia karena ketika buang air kecil, ketika pipis teman-teman, tidak bersuci dengan baik atau tidak hati-hati ketika pipis, ketika buang air kecil, sehingga buang air kecilnya itu, pipisnya itu akhirnya kena baju, ya. Dan kalau kena baju, sholatnya jadi tidak sah, ya. Dan ini pelajaran buat kita teman-teman, bahwa di kuburan itu nanti ada nikmat dan juga ada azab. Dan kita sebagai orang yang beriman harus meyakini itu. Ya, semuanya mau kan di kuburan mendapatkan nikmat dari Allah. Oleh karena itu teman-teman, ayo sama-sama sama Abah, sama Ustadz dan Ustazahnya semuanya, sama Umi dan Abinya, ayo kita persiapkan amal kita, perbaiki adab dan akhlak kita agar kita selamat di akhirat nanti, khususnya pada kesempatan kali ini selamat di alam kubur, ya. Karena di alam kubur tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Semoga Allah menjaga teman-teman semuanya, anak-anak Abah semuanya, dan juga Abah, Umah, Umi dan Abi kalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dari Abah. Ya, terima kasih. Terima kasih adabnya sudah baik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Dan terima kasih sudah memperbaiki adab kalian kepada orang tua kalian. Ya, bahagiakan orang tua kalian jadi anak yang solih dan solihah. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi dengan Abah di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.